Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Latifah Mustafa Lestianto, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, serta teman-teman offering PD1 yang berbahagia. Hari ini, Selasa 27 April, saya Elisa Khalifatur Rahmah dengan NIM 1803116125549 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe To-Stay dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Pertama, kita akan masuk pada bab 1. Dalam bab 1 ini, kita akan bahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Judul yang saya usung dilatar belakangi oleh masalah pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dibutuhkan oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia agar dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas diri yang dimilikinya. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Sagala, pendidikan merupakan suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik agar dapat menjadi manusia yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan mata pelajaran yang menuntut pemahaman siswa. Matematika adalah mata pelajaran yang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2016, matematika merupakan hal yang perlu diberikan kepada seluruh tingkatan pendidikan. Kegiatan pembelajaran matematika seharusnya ditangani dengan serius sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada kenyataannya, untuk mencapai hasil belajar yang baik, masih sulit dilakukan oleh siswa. Sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang rumit dan susah. Hal ini disebabkan karena siswa berpikir bahwa matematika tidak menyenangkan. Matematika memiliki banyak rumus dan sulit untuk dipelajari. Dalam penelitian Ayu Ardila dan Suryo Hartanto pada tahun 2017, disebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa, yaitu kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, kurangnya konsentrasi siswa selama proses pembelajaran, rendahnya pemahaman konsep siswa, serta kurangnya kedisiplinan siswa. Dari sekian banyaknya materi pada pelajaran matematika, bangun ruang merupakan salah satu materi bahasan yang dianggap sulit oleh siswa. Nilai yang diperoleh oleh siswa dalam materi bangun ruang juga masih rendah, terutama pada rumus-rumus yang seringkali tertukar satu sama lain. Menurut Ade Siti Rahma pada tahun 2019, faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal materi bangun ruang adalah salah dalam mengidentifikasikan soal, kurang berkonsentrasi, kurang teliti, lupa dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya karena tidak mempelajari, tidak mendeskripsikan soal dalam gambar, belum memahami atau salah dalam memahami soal, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Faktor lainnya juga disebabkan oleh guru yang lebih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional atau pembelajaran dengan metode ceramah, di mana saat pembelajaran di kelas berlangsung, sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga membuat siswa kurang memahami rumus-rumus tersebut. Padahal dalam proses pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya metode dan model pembelajaran, kegiatan pembelajaran akan lebih terstruktur dan menarik minat siswa serta dapat mengontrol kelas menjadi kelas yang aktif dan menyenangkan. Sehingga penggunaan model pembelajaran konvensional menjadi salah satu alasan rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penulis mencari alternatif lain berupa penggunaan model pembelajaran yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran To-Stay. Menurut Anita Lee, pada tahun 2002, model pembelajaran kooperatif tipe To-Stay memberikan kesempatan untuk membagi informasi dan hasil diskusi antar kelompok.
Hal ini dilakukan dengan cara saling bertamu antar kelompok untuk berbagi informasi. Model pembelajaran ini sangat cocok digunakan pada pembelajaran yang menggunakan metode diskusi kelompok. Dengan adanya model ini, guru dapat mengontrol siswa pada sebuah kelompok kecil yang dibentuk pada saat kegiatan pembelajaran. Dengan adanya model ini, siswa lebih mampu mempersiapkan diri sebelum masuk pada pembahasan materi, serta akan terjalin kerjasama antara siswa dengan siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Metode pembelajaran kooperatif tipe two-stage ini juga memiliki kebebasan siswa untuk bertanya dengan teman dalam kelompok mereka dan saling bertukar pendapat. Hal ini tentu saja berbeda dengan pembelajaran kelompok yang sering diterapkan di sekolah-sekolah, di mana guru membagi kelompok sesuai absen atau tempat duduk dan mendengarkan semua penjelasan guru secara pasif hingga akhir pembelajaran, sehingga siswa tidak bebas bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two-Stage dalam meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-stage dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif tipe two-stage pada siswa kelas 8 di MTS Darussalam Ngoro Jombang. Penelitian tindakan kelas ini, manfaatnya dapat dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan peneliti selanjutnya. Selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan model pembelajaran yang ditetapkan di kelas. Adapun manfaat praktis, yakni yang pertama bagi peneliti, sebagai media dalam pengembangan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini akan menambah wawasan peneliti dalam ilmu mengenai model pembelajaran kooperatif, khususnya tipe two-stage. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi peserta didik yakni sebagai sarana baru dalam proses meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran matematika, meningkatkan minat belajar siswa, dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sedangkan penelitian ini manfaatnya bagi guru adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran, serta meningkatkan kualitas kinerja guru. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah, memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran matematika Sekolah MTS Darussalam Ngoro Jombang khususnya. Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam proposal ini, penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut. Penerapan model pembelajaran. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-stage dalam kegiatan pembelajaran matematika materi bangun ruang kelas 8 MTS Darussalam Ngoro. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe two-stage merupakan model pembelajaran yang dalam kegiatannya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk saling berbagi hasil dan informasi.
Dalam penelitian ini, model pembelajaran kooperatif tipe two-stage menggunakan kelompok-kelompok kecil yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang dengan struktur kelompok heterogen. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok untuk mendiskusikan dan mengerjakan suatu permasalahan. Setelah itu, 2 anggota dari masing-masing kelompok diminta untuk meninggalkan kelompoknya, kemudian bertamu kepada kedua anggota kelompok lainnya. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan informasi dari hasil diskusi mereka kepada kelompok masing-masing kepada kelompok tamu. Kemudian setelah itu, siswa kembali ke kelompok masing-masing untuk membandingkan dan membahas hasil pekerjaan mereka semua. Selanjutnya, hasil belajar matematika. Menurut H. Malik, pada tahun 2001, hasil belajar merupakan terjadinya proses perubahan tingkah laku pada siswa yang dapat dilihat dan dapat diukur dalam bentuk perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengukuran hasil belajar matematika pada penelitian ini menggunakan tes hasil belajar secara kognitif yang berupa tes uraian sebanyak 10 soal pada pokok bahasan bangun ruang. Dan yang terakhir yakni mengenai bangun ruang. Bangun ruang di sini dalam penelitian ini yang dimaksud adalah bangun ruang yang berupa sisi datar, yakni kubus, balok, limas, dan prisma. Pada bab 2 akan dibahas mengenai model pembelajaran, hasil belajar, bangun ruang, penelitian yang relevan. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian model pembelajaran. Di sini dipaparkan beberapa pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli. Kemudian dijelaskan juga mengenai model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif tipe two-stage, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran two-stage, serta kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua yakni hasil belajar. Dalam ini dijelaskan mengenai pengertian hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian dijelaskan juga mengenai materi bangun ruang. Adapun materi bangun ruang yang digunakan adalah kubus, balok, limas, dan prisma. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang terdahulu menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-stage dapat memberikan dampak positif bagi siswa dalam pembelajaran. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two-stage yaitu penelitian Amrina Zainab Lapohea pada tahun 2014 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe two-stage untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi logika matematika. Selanjutnya penelitian N. Ismawati dan N. Hindarto pada tahun 2011 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dengan pendekatan struktural two-stage untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya penelitian Saiful Barsa Artadiarto, Diantoro, Mahsub, dan Dewi Pramita pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe two-stage dalam meningkatkan hasil belajar bentuk aljabar siswa kelas 7 SMP. Pada bab 3, metode penelitian akan dibahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, teknik alat analisis data, kriteria keberhasilan tindakan, serta prosedur penelitian. Yang pertama yakni jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama yakni jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Menurut Suyanto, dalam M. Mahmud dan T. Priyatna pada tahun 2008, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tindakan tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas,
secara profesional dan bersifat reflektif. Jenis penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kolaboratif di mana peneliti berkolaborasi dengan guru matematika. Selanjutnya yakni tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang yang beralamatkan di Jalan Semeru nomor 2 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilaksanakan bertahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilaksanakan pada semester genap tahun periode 2020-2021. Selanjutnya yakni subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 8A MTS Darussalam Ngoro Jombang yang berjumlah 30 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Penelitian ini akan diterapkan pada mata pelajaran matematika, pokok bahasan bangun ruang semester genap tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, yakni objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi tentang partisipasi belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber yaitu informan atau narasumber, yaitu guru dan siswa kelas 8A MTS Darussalam Ngoro Jombang. Selanjutnya yaitu tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran matematika dan aktivitas lain yang berkaitan. Dalam hal ini lokasinya adalah MTS Darussalam Ngoro Jombang. Dan yang ketiga yaitu data dokumen. Dalam pengumpulan data penelitian, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Seseorang peneliti harus memiliki teknik pengumpulan data ini untuk mempermudah pengumpulan data sehingga data yang diteliti adalah data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mempermudah penelitian ini, yaitu yang pertama, tes tertulis, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yaitu instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Fenomena tersebut sering disebut sebagai variabel penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan yakni pedoman observasi. Pedoman observasi digunakan sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan tugasnya untuk mengamati hasil belajar matematika di kelas agar diperoleh data yang objektif. Selanjutnya yaitu naskah tes soal atau naskah soal tes tertulis. Adanya tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa mengenai pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Tes yang diberikan kepada siswa berbentuk pilihan ganda. Selanjutnya yaitu validasi data. Validasi data dalam penelitian ini berfokus pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan bangun ruang dengan menggunakan 3 cara dari 10 yang diberikan oleh Moleong, yaitu yang pertama ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan akan dilaksanakan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan terus-menerus selama proses penelitian di MTS Darussalam Ngoro. Selanjutnya yaitu triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan adalah membandingkan data yang diperoleh dengan hasil konfirmasi kepada guru matematika MTS Darussalam Ngoro Jombang sebagai sumber lain tentang kemampuan akademik yang dimiliki oleh sumber penelitian pada pokok bahasan lain. Selanjutnya membandingkan hasil tes dengan hasil observasi mengenai tingkah laku siswa dan guru pada saat materi bangun ruang yang disampaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe two-stay. Selanjutnya yaitu pengajakan teman sejawat melalui diskusi. Pengajakan sejawat yang dimaksudkan ini adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks penelitian. Di samping itu, peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan teman pengamat yang ikut terlibat
ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk merumuskan kegiatan pemberian tindakan selanjutnya. Konsultasi dengan pembimbing dimaksudkan untuk memberikan saran pembimbing tentang keabsahan atau kevalidan data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Artinya, data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan apa adanya, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada, sedangkan untuk kuantitatif, yakni mengukur pencapaian hasil belajar atau nilai siswa pada hasil evaluasi setiap siklus. Selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan tindakan. Kriteria keberhasilan tindakan adalah apabila setelah penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Tuste-Tustre terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS Darussalam Ngoro Jombang dalam pembelajaran mengenai materi bangun ruang dari siklus 1 ke siklus 2. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi 2 tahapan, yakni tahap pendahuluan atau tahap pratindakan dan tahap pelaksanaan tindakan yang terdiri dari 4 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.